Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 4, sub 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tidak terasa, kita sudah masuk ke sub 2. Nah, pada sub 2 ini memiliki judul Pekerjaan di Sekitarku. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati. Selama kalian baca, silakan pause dulu video ini. Selamat membaca. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membaca? Secara singkat, Bapak bisa simpulkan bahwa cerita ini menceritakan Pak Weli, yaitu Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, Pak Weli ini mempunyai niat mulia. Ia ingin anak didiknya bisa mengikuti lomba berpidato yang diadakan di tingkat nasional. Namun, karena Pak Weli tidak mempunyai cukup dana, dia berusaha keras bagaimana caranya agar anak muridnya itu, Sudin, bisa ikut lomba pidato untuk mendapatkan pengalaman berharga. Hingga pada akhirnya, Pak Weli memiliki ide untuk melelang buah pisang yang sudah masak di lingkungan sekolah itu. Dengan dibantu seluruh warga sekolah, Pak Weli mengadakan lelang dengan pesertanya yaitu Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Dana hasil lelang tersebut akan digunakan Pak Weli untuk membiayai Sudin agar bisa ikut lomba berpidato di tingkat nasional. Kita bisa lihat bagaimana tekad Pak Weli serta usahanya untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Pada akhirnya, pisang pun habis dan Sudin bisa ikut lomba ke kota didampingi oleh Pak Seto, guru kelasnya. Sudin pun berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, berdasarkan cerita tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang berhubungan dengan soal tersebut. Selamat mengerjakan. Sekarang, perhatikan teks berikut. Mari kita sama-sama membaca. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai dari laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1,
Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya sudah ada di teks tersebut. Lalu nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Pertanyaan ini pun jawabannya juga sudah ada di dalam teks. Nomor 3, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Nah, kalau kalian ingat bagaimana cara mengisi diagram Venn, untuk informasi nelayan tradisional, kalian isi di sebelah kiri. Untuk informasi nelayan modern, kalian isi di sebelah kanan. Dan persamaan dari keduanya, kalian tulis di tengah-tengah. Bapak contohkan satu. Nelayan tradisional melaut menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern melaut menggunakan kapal bermesin. Nah, itu perbedaannya. Kemudian persamaannya bisa kalian tulis di tengah. Contohnya, keduanya sama-sama bekerja menangkap ikan. Nah, silahkan kalian cari perbedaan dan persamaan yang lain. Lalu untuk nomor 4, menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Kamu bisa kembangkan pendapatmu berdasarkan teks yang tadi Bapak baca. Dan nomor 5, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Nah, kalian jawab, bagaimana seharusnya nelayan mencari ikan agar ekosistem tidak cepat habis atau rusak? Silahkan jawab 5 pertanyaan tersebut. Selamat bekerja. Sekarang ini, banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Penggunaan dua alat itu sejauh ini sudah dilarang penggunaannya untuk menangkap ikan. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Penggunaan pukat ini sangat mempercepat untuk menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu kenapa penggunaan pukat harimau dilarang? Bukankah hal itu akan mempercepat pekerjaan nelayan? Alasannya, pukat harimau memiliki jangkauan yang sangat luas, bisa sampai ke dasar laut. Hal tersebut bisa membahayakan ekosistem makhluk hidup laut yang lain. Contohnya, bisa terjaring terumbu karang, lalu anak ikan paus, lalu bisa ikan hiu, dan bahkan makhluk hidup yang dilindungi, seperti penyu laut pun juga bisa terjaring dalam jangkauan pukat harimau. Tentu itu akan merusak ekosistem bawah laut. Kemudian bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini juga sangat dilarang untuk penggunaannya karena dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Bahan peledak bisa membunuh ikan secara langsung karena daya ledaknya sangat kuat. Sama seperti tadi, jika saat penggunaan bahan peledak seperti bom ikan ini ada makhluk hidup lain, tentu makhluk hidup itu juga akan terbunuh. Meski sudah dilarang, nyatanya masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kedua alat tersebut untuk melaut. Nah, apakah kamu sendiri setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Silahkan jelaskan jawabanmu. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara-cara di atas? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa sampai di meja makan kita hingga kita makan? Coba amati gambar di samping. Jadi ikan mengalami proses yang sangat panjang hingga bisa kita makan. Pertama, nelayan akan menangkap ikan dari laut. Kemudian, hasil tangkapan itu akan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Lalu dari tempat pelelangan, ikan akan diangkut menggunakan jasa kurir untuk dibawa dan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Nah, di pasar, penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Setelah itu, ikan dimasak dan baru bisa dihidangkan dan kita konsumsi. Nah, jadi seperti itulah proses ikan dari laut hingga bisa ada di meja makan. Nah, dari gambar tersebut, sekarang
Mari bersama-sama kita diskusikan beberapa hal berikut. Pertama, jenis kegiatan ekonomi yang ada di gambar tersebut. Pertama, kamu harus tahu dulu, apa itu kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya berhubungan dengan uang. Nah, dalam kegiatan ekonomi, ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada produksi, lalu ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, produksi adalah proses pembuatan atau penghasilan barang. Kemudian distribusi adalah proses atau kegiatan mengirim barang atau pengiriman barang. Dan yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Di gambar tersebut ada kegiatan produksi, yaitu nelayan. Dia memproduksi ikan yang berasal dari laut. Lalu, untuk distribusi, ada pedagang ikan di pelelangan dan kurir angkut ikan ke pasar. Karena mereka bertugas untuk menyalurkan dan mengirimkan ikan ke tempat-tempat tertentu. Dan yang ketiga, ada konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh pembeli ikan yang kemudian memasak ikan untuk dimakan. Lalu soal kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Nah, di sana jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Nomor 3, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Jenis pekerjaannya ada nelayan, lalu pelelang ikan, lalu ada kurir angkut, dan pedagang di pasar. Yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Untuk nelayan, dia mendapat hasil berupa ikan dan tentu saja uang dari hasil ikan yang ia jual. Lalu untuk pedagang ikan di pelelangan pun, dia mendapatkan hasil berupa ikan dan kemudian ketika dijual mendapatkan uang atau upah. Untuk kurir angkut, dia berhasil mendapatkan upah. Untuk penjual ikan, dia berhasil mendapatkan ikan yang dijual lalu mendapatkan uang. Jadi sebagian besar orang bekerja untuk mendapatkan uang atau upah agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apa kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Perhatikan penjelasan berikut. Pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Pembuat makanan menghasilkan barang berupa makanan tersebut. Lalu petani menghasilkan barang berupa beras. Nelayan menghasilkan barang berupa ikan. Peternak menghasilkan barang berupa telur atau susu atau daging. Dan perajin menghasilkan barang berupa hasil kerajinan. Lalu yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, jadi yang mereka berikan adalah pelayanan. Misalnya guru yang memberikan pelayanan berupa pendidikan kepada murid. Lalu ada petugas kebersihan yang memberikan pelayanan berupa pembersihan di lingkungan sekitar. Ada juga dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Ada tukang cukur rambut yang memberikan pelayanan berupa mencukur rambut. Dan polisi memberikan pelayanan berupa keamanan lingkungan. Dan ada sopir yang memberikan pelayanan berupa jasa antar jemput. Secara mudahnya, pekerjaan yang menghasilkan barang ada bentuk nyata yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa lebih menjual pelayanan masyarakat atau berupa jasa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, kamu juga bisa mencari lagi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa di lingkunganmu.
Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.